cukup membuat saya berpikir kembali soal uang dan bagaimana caranya membuat uang bekerja untuk kita. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pertama kali saya baca kalimat ini, saya bingung. Kenapa sih orang kaya itu tidak bekerja untuk uang? Ternyata ini merupakan perbedaan mendasar antara orang kaya, orang miskin, dan kelas menengah. Nah, ini bukan berarti orang kaya itu nggak bekerja keras. Mereka bekerja keras, tapi mereka fokus belajar dan membuat uang bekerja untuk mereka. Robert mengatakan kalau pekerjaan sebagai karyawan adalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang, yaitu kebebasan finansial. Hubungan manusia dengan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua emosi, ketakutan dan ketamakan, fear and greed. Ini yang membuat kita selalu berada dalam perlombaan tikus. Pergi ke sekolah, lulus kuliah, kerja yang baik hingga pensiun. Itu adalah jalur lama dan dijalankan oleh hampir semua orang. Masalahnya, sekolah tidak mengajarkan bagaimana cara uang bekerja, tapi membuat seseorang menjadi karyawan yang baik. Hal ini menghasilkan banyak orang bergaji besar terperangkap dalam siklus bayar tagihan yang menggunung setiap bulannya. Kedua, literasi keuangan untuk keluar dari perlombaan tikus. Orang kaya menggunakan uangnya untuk membeli aset. Orang miskin dan kelas menengah menghabiskan uangnya untuk membeli liabilitas, bukan aset. Menariknya, orang kaya dan orang miskin bukan ditentukan dari seberapa banyak penghasilan yang kamu dapat, tapi bagaimana manajemen keuangan kamu. Apakah untuk membangun aset atau liabilitas? Contoh sederhana adalah ketika kita punya cukup uang untuk beli mobil. Si kaya akan berpikir, saya perlu nggak sih mobil ini? Mobil ini bisa menghasilkan uang nggak sih buat saya? Atau uang ini lebih baik saya investasikan lagi ke saham atau obligasi? Sedangkan si miskin ya beli mobil aja, karena dipikir mobil itu harta. Padahal kan mobil itu bukan aset, tapi merupakan liabilitas kalau mobil itu tidak membantu kamu untuk menghasilkan uang. Orang kaya fokus membangun aset yang bisa menghasilkan uang. Nah, itu sebabnya orang kaya tidak bekerja untuk uang. Ketiga, kelola resiko bukan hindari resiko. Orang kaya tidak menghindari resiko, tapi mengelola resiko. Hal sederhananya seperti ini. Kamu punya uang 100 juta yang bisa kamu gunakan untuk mencicil mobil baru atau beli saham. Jika kamu cicil mobil baru, tentu saja uang kamu tidak berkurang secara kasat mata. Tapi bila kamu beli saham, mungkin saja kamu rugi. Nah, poin penting di sini adalah soal pengelolaan resiko dan bermain aman gak selalu baik. Mungkin opsi berikutnya untuk memulai investasi dari resiko yang paling kecil dulu. Misalnya, lewat obligasi dari pemerintah atau reksadana pasar uang. Nah, kedua produk investasi ini memiliki resiko yang relatif lebih rendah, tapi tentu saja dengan imbal hasil yang lebih kecil. Untuk bisa mewujudkan semua ini, kamu perlu menerapkan pay yourself first. Setiap kali kamu dapat gaji bulanan, pakai uang tersebut untuk kamu tabung dan investasikan. Poin penting adalah sebelum mulai investasi, kamu harus paham dulu resikonya dan keuntungan masing-masing produk investasi. Ini yang jarang orang lakukan. Biasanya nih, orang buru-buru masukin uangnya ke dalam produk investasi tanpa paham apa resikonya. Sehingga ketika produk investasi itu rugi, kamu jadi kapok dan nggak mau investasi lagi. Padahal langkah awalnya itu salah, karena kamu nggak belajar dulu dan buru-buru investasi. Untuk jadi kaya, perlu mindset yang benar soal bagaimana cara kita mengelola uang. Ketika kita paham cara membuat uang bekerja, itu adalah awal dari perjalanan kita menuju kebebasan finansial. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasi. Oke teman-teman, apa yang teman-teman dapatkan dari video ini coba sharing di kolom chat. Nanti sharing yang terbaik saya kasih hadiah OVO 25.000. Silakan ketik di kolom chat sekarang ya. Bagi yang sharingnya paling menarik, paling oke di kolom chat akan dapat OVO 25.000. Silakan ya, saya tunggu di kolom chat. Waktunya
1 menit. Bagi yang nonton, Ena silakan. nggak mau. Feni Febriani nggak mau. Mau. Ya, itu semua lagi Bentar, berlomba bentar. ngetik Lagi itu. mikir. Kak Golda nggak mau. Lagi mikir bentar. Oh, ini ada Mau, Ci. Cici Solavide atau Kakak Solavide. Apa yang mau kita sharing ini dong? Apanya? Mau kita sharing. Yang video tadi lah, video 3 cara menjadi kaya. Kayak apa lagi ras 12,5. Mana bisa kita ajukan 13 dikasih. Karena udah sebenarnya kalau Tok, jadikan aku co-host lah. Ya. itu genap dia banyak. Itu udah prospek. Mudah-mudahan jadi lah kali ya kan. Agen tadi. Oke. Sambil nanti kita cek ya di akhir acara ini siapa yang sharing tentang video tadi itu paling menarik. Jadi ini penghargaan untuk orang yang hadir tepat waktu dan konsentrasi menonton video awal. Jadi dikasih kontes 25.000. Lumayan bisa beli nasi bungkus pakai rendang. Oke, ya teman-teman, malam ini saya mau berbagi tentang cara menjadi kaya. Ilmu ini saya pernah pelajari waktu saya SMP kelas 3. Jadi ada sepupu saya beli buku ini, dia udah baca, dia taruh di mejanya. Saya lihat bukunya menarik tentang ayah kaya, ayah miskin, ya saya baca. Dan tanpa sadar ternyata ilmu yang saya pelajari waktu belasan tahun yang lalu, ternyata itu secara tak sadar saya praktekkan, lakukan. Sehingga bisa mengumpulkan aset-aset yang sekarang bisa jadi passive income. Jadi teman-teman kan tahu ya, saya 2 minggu ini kena COVID. Ini hari ke-13. Jadi selama 13 hari ini kerjanya ngapain aja? Makan, tidur. Tidur, makan. Makan, tidur. Dan ternyata omset pribadi saya, penjualan pribadi 0, juga nggak menghubungi agent, dan produksi agent sampai dari tanggal 1 sampai hari ini masih boleh dikatakan 0. Kenapa? Karena yang terbit polisnya masih yang dari bulan lalu. Jadi saya bulan ini masih 0. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya sampai sakit, nggak kerja, maka penghasilan saya berhenti. Nah, teman-teman coba renungkan dalam diri sendiri. Jika hari ini teman-teman 14 hari nggak kerja sama sekali, nggak cuma tidur makan, kira-kira penghasilan teman-teman apa yang terjadi? Coba bayangkan dan renungkan. Ini bicara berobat dibayarin asuransi. Coba berobat dibayar sendiri lagi. Wah, makin kau lagi udah penghasilan kurang, berhenti, omset berhenti, kemudian tambah lagi pengeluaran karena sakit, itu gimana stresnya? Coba teman-teman pikirkan dan bayangkan. Jadi kita sebenarnya kalau ngerti ilmu ini, kita akan tahu arti kata freedom atau kebebasan. Bebas itu artinya apa? Kita bebas mau bekerja atau enggak bebas mau pakai waktunya untuk jalan-jalan happy-happy atau lainnya. Artinya kita bebas mau gunakan waktu kita untuk kerja atau enggak. Kita punya kebebasan itu. Bebas mau keliling dunia tanpa perlu mikirin uangnya. Bebas tidak, kebebasan lainnya tidak bisa bila kita tidak menjadi kaya. Artinya kekayaan itu membuat kita memiliki kebebasan. Jadi pertanyaan di sini adalah, apa sih tujuan Robert menjadi kaya? Dia penulis buku ini namanya Robert. Dia cuma jawab, dia maunya kebebasan. Saya mau waktu saya sakit, ya saya nggak kerja, uangnya tak masuk. Saya mau waktu mau jalan-jalan, hidupnya juga enak. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman juga punya keinginan sama dengan Robert, yaitu kebebasan, maka buku ini sangat cocok untuk teman-teman kuasai dan praktekkan. Jadi ceritanya dia punya 2 ayah, 2 bapak. Bapak pertama, bapak yang miskin. Yang kedua, bapak kaya. Yang bapak aslinya sih bapak miskin. Seorang S3, profesor, guru di Hawaii. Sedangkan ayah kayanya adalah ayah dari teman baiknya yang seorang pengusaha. Mereka punya pola pikir yang sangat berbeda. Ayah aslinya yang miskin selalu mengatakan ini, kita nggak mampu beli itu. Dia selalu mengatakan, kita tidak mampu beli itu.
Sedangkan ayah kaya, ayah temannya itu dia bilang, bagaimana caranya agar kita bisa beli? Jadi kalau teman-teman dihadapkan dengan satu pertanyaan, misalnya mau beli rumah, nilainya 1 M. Kalau ayah miskin mengatakan saya nggak mampu beli. Tapi kalau ayah kaya bilang, bagaimana cara saya bisa mengumpulkan 1 M sehingga saya bisa beli? Lalu kalau orang ayah miskin ini selalu mengatakan cinta uang adalah sumber kejahatan. Jadi dia bilang kalau orang yang suka uang adalah orang jahat. Sebenarnya ayah kayaknya berpikir kurang uang adalah sumber kejahatan. Kenapa orang jadi jahat merampok? Ya karena dia kurang uang. Coba dia kelebihan uang. Masa dia mau nyopet, mau ngerampok? Nah, dia pola pikirnya berbeda sekali. Ayah miskinnya mengatakan, lu rajin-rajin kerja buat CV yang baik untuk cari kerja yang bagus. Kalau ini ayah kaya bilang, kamu buat bisnis plan yang baik. Artinya buat pekerjaan atau buat bisnis untuk banyak orang bisa lakukan. Ya teman-teman coba lihat ya. Ayah seperti ini, ayah miskin seperti ini. Kira-kira teman-teman lebih dominan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Artinya dominan di pemikirannya lebih banyak yang miskin atau yang kaya? Nah, nanti coba teman-teman renungkan ya. Saya mau tes nih, tes si Linawati Ainai. Dia lagi COVID juga, sama seperti saya. Jadi saya mau cek dia udah sehat atau belum. Si Aina. Oh, mana dia? Hilang dia. Oke, dia nggak ada. Kita lanjut aja. Oke, nah, jadi sebenarnya untuk kaya, kita cuma butuh 4 hal ini aja. Kita perlu ngerti apa itu kata income, expense, aset, dan liabilitas. Jadi, teman-teman ingat ya, kalau bisa catat nih, penting. Income adalah penghasilan. Penghasilan didapat dari contohnya kita bekerja. Jadi pegawai, kerja di bank, kerja sebagai sales mobil, kerja sebagai sales asuransi, itu namanya kita bekerja dapat income. Kalau kita mau kaya, maka tugas kita adalah meningkatkan income kita. Itu yang prinsip pertama. Prinsip kedua adalah kurangi pengeluaran. Kita setiap bulan ada pengeluaran tuh. Beli pulsa, beli makanan, bayar listrik, bayar air, itu namanya pengeluaran bulanan. Kalau yang masih sewa rumah termasuk pengeluaran yang hangus, yang habis. Jadi kenapa gambar merah kotak keluar artinya uang kita keluar untuk bayar orang. Ketiga, kita harus ngerti ada kata namanya aset. Aset artinya sesuatu yang berharga, yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan. Jadi kalau kita punya aset, artinya dia bisa menghasilkan uang untuk kita. Contoh, saya beli mobil Avanza. Avanza itu saya gunakan untuk bawa Gojek atau bawa Grab. Itu kan jadi aset karena dia bisa menghasilkan uang untuk saya. Tapi kalau mobil Avanza yang saya beli, taruh di rumah aja, artinya dia jadi liabilitas. Jadi kewajiban uang yang hilang. Kita harus bayar pajaknya, bayar maintenance-nya, bayar bensinnya. Itu buat uang kita berkurang. Jadi mobil itu bisa jadi liabilitas jika dia nggak menghasilkan. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, anak itu termasuk aset atau liabilitas bagi orang tuanya? Kalau punya anak, itu aset atau liabilitas? Nah, ini Kak Catherine bilang aset, Kak Cicitra bilang aset. Saya tanya ya, anak itu, oh ini Kak Solafide cek direct ke saya liabilitas. Jadi ada yang bilang aset sama liabilitas. Saya mau ngecek dulu ini. Menurut Cicitra, kenapa anak disebut aset? Cek dulu, Cicitra, bisa on video dan suara? Atau Kak Catherine dulu, dia udah on video. Menurut kakak, kenapa anak sebagai aset? Karena nanti udah dewasa dia bekerja, dokter.
Kalau dia belum bekerja artinya apa? Berarti akan tertunda. Apanya? Saya Akan tertunda. tertunda. Jadi anak itu kalau dia belum bisa menghasilkan, dia jadi liabilitas orang tuanya. Oh, Cek dulu ya sama Kak Catherine. Anak kakak ada kasih uang sama kakak sekarang? belum dokter. Yang benar adalah kakak kasih dia uang dan uangnya habis kan? Iya. Jadi anak itu termasuk aset atau liabilitas saat ini. Saya beli itu dokter. Sesuai teorinya, liabilitas adalah sesuatu yang membuat kantong kita berkurang nilainya. Kalau aset adalah sesuatu yang membuat kantong kita bertambah nilainya. Kecuali anak kakak itu seperti Agnes Monica. Dari usia 6 tahun udah jadi artis. Kalau enggak, berarti masih jadi liabilitas sampai akhirnya dia jadi aset di masa depan. Itu pun kalau nggak jadi gimana? Pernah lihat anak yang udah besar pun nggak mau kerja? Minta uang terus sama orang tuanya. Bahkan sudah nikah pun minta uang sama orang tuanya lagi. Nah, jadi anak itu sebenarnya ada liabilitas jika dia belum bisa jadi menghasilkan income untuk orang tuanya. Jadi kalau kita sebagai orang tua menganggap anak kita adalah aset, kita habis-habisan kasih ke dia tanpa didik dia dengan benar, nanti dia akan jadi liabilitas sampai masa tuanya. Dan kalau dia nggak ngerti konsep ini, wah, selamanya lah jadi liabilitas. Makin banyak anak, makin banyak susah. Orang tua yang punya 2 anak, dengan 3 anak, dengan 4 anak, dengan 5 anak, mana yang biayanya makin banyak? Orang banyak anak, banyak biaya dokter. Ya banyak anak, banyak biaya. Nah, jadi sebenarnya ini juga satu bentuk penyadaran ke kita bahwa kita punya anak itu jadi beban. Makanya di negara maju orang malas punya anak. Karena jadi beban, jadi liabilitas. Coba kayak misalnya saya sekarang punya 2 anak. Anak saya 2 kemarin kan ada demam-demam juga. Kan harus beli obat juga untuk dia. Nah itu juga namanya liabilitas. Mengeluarkan uang. Jadi kunci untuk kaya sebenarnya sederhana sekali, hanya 4. 1, meningkatkan income. Income kita besarkan. Kedua, kita turunkan pengeluaran kita. Kita tambah aset kita yang bisa menghasilkan uang untuk kita. Kurangi liabilitas. Jadi anak kalau bisa diajarin lebih awal mandiri untuk punya income, itu lebih bagus lagi. Nah, pertanyaannya adalah, kita di masa tua kita jadi aset atau liabilitas bagi anak kita? Ini gantian. Kita Semoga udah jadi tua. aset, dokter. Hah? Semoga jadi aset. Semoga jadi aset. Berarti bisa jadi beban dong. Kalau nggak punya asuransi. Kalau nggak punya aset, anak orang tua jadi apa? Liabilitas. Tadi siang kami baru ngobrol sama Cilina. Jangan sampai nanti udah tua jadi beban untuk anak. Betul ya Cilina ya? Jangan jadi beban untuk Kevin sama Kelly. Udah Iya. tua, sakit-sakitan, nggak punya asuransi, nggak punya asuransi jiwa, karena udah sakit nggak bisa beli. Taunya makannya pun udah banyak, besok sakit-sakitan lagi. Nah, itu jadi liabilitas yang menghabiskan harta anaknya. Makanya ada namanya istilah generasi sandwich generation. Orang kaya, orang muda, dia punya anak harus biayai anak. Dia harus biaya lagi orang tuanya, karena orang tuanya nggak ngerti ilmu prinsip untuk kaya ini. Ya teman-teman, prinsip untuk kaya cuma sederhana, hanya 4 ini. Coba ya, kita sama-sama ingat ya. 1, menaikkan income. Kedua, Income. Menurunkan pengeluaran. Pengeluaran. Ketiga, Menambah aset. Aset. menambah aset yang bisa menghasilkan uang lebih. Keempat,
Mengurangi liabilitas. Jadi kalau yang anaknya ada 5, mungkin anaknya bolehlah dibagi-bagi ya ceritanya ya kalau supaya Siapa mengurangi yang anaknya liabilitas. 5? Anakku 2 aja loh. Saya dok. Aduh. Jadi kalau mau lebih ringan, Aduh. kalau zaman dulu saya ada satu nasabah anaknya ada 6. 1 laki-laki, 5-nya cewek. Jadi untuk mengurangi beban, anaknya cewek yang 1 yang paling kecil dikasih ke saudara. Nah, itu termasuk cara mengurangi liabilitas. Lalu pertanyaannya, kalau jadi suami, istri yang boros, yang nggak bisa cari itu termasuk aset atau liabilitas? Liabilitas. Kalau istri yang liabilitas, kalau mau kaya sebaiknya diapain? Kasihkan dong. Dikurangi dok. Siawe, Diajarilah. bisa makan Ya, manusia itu bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Kalau Cilina bagi suaminya, dia aset atau liabilitas? Aset lah. Aset Jadi istri yang kayak gini bagus dipelihara. Muak Jang dipelihara lagi pelihara emang binatang. Binatang aja dok. Iya, Andrew, mana pelihara. biasa dia belain aku. Kemana Ya, si haruslah. Andrew? Nanti wa bela lu Ci. Oh ya ya. Makanya Bukan. Yang kayak gitu sengaja memang harus ya. dipiara. Andrew juga harus cari istri yang kayak Cilina yang bisa jadi aset, jangan jadi liabilitas. Jadi Awas piaranya kau ya, gampang. Andrew ya. Udah autopilot kan dok. Bisa Awas cari kau makan ya sendiri. Andrew ya. Bisa cari duit sendiri, bisa kalau capai target buat jalan-jalan. Kita cuma perlu duduk aja dulu. Kita Kalau tinggal capek, sayang-sayang dia supaya dia rajin kerja. Puji-puji ya kan, biar rajin dia. Awas kau Andrew ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini contoh aset produktif. Yang pertama adalah bisnis yang nggak perlu keberadaan kita. Contohnya kita diajak teman kita buat bisnis kopi. Yang kita keluar modal, tapi bisnisnya itu bisa jalan tanpa kita kerjain. Tapi kita udah keluarin uang, misalnya kita ikut franchise kopi, tapi kita harus duduk di situ jagain, itu namanya bukan aset produktif yang sesuai ilmu ini. Itu jadinya self-employed, artinya kita usaha sendiri. Atau yang kedua saham. Kita beli saham yang bagus, yang harganya naik terus, yang bisa membagikan dividen ke kita. Yang paling sederhana nomor 3 nih, obligasi, surat utang negara. Jadi kalau kita ngerti obligasi, kita bisa beli obligasi misalnya 100 juta. Dia bisa kasih kita 7% sampai 8% setiap tahun. Kalau dulu-dulu obligasi bisa dapat 12 sampai 13% bunganya. Jadi kalau orang dulu kalau punya uang beli obligasi yang kayak gini setiap kali, dia beli 10 M obligasi, dia dapat katakanlah 12%. Berarti 1 bulannya 1%. Kalau 10 M berarti dapat berapa? 100 juta loh. Ya enggak? Dok, itu obligasi dia kayak deposito. Kalau misalnya kita ambil dulu sebelum waktunya, Ya itu jadi namanya kena- asetnya tuh udah jual. Ya enggak ada lagi lah kasih bunga. Ya jangan enggak, dijual, harus ya, disimpan. kalau misalnya Nanti dijual kuajarin gitu. sih, nanti kuajarin. Oh ya udah, oke. Nah, nanti ada spesial kelas belajar obligasi ya. Saya pertama kali beli obligasi tahun 2015. Itu harganya 105 juta untuk 100 juta. Terus belinya di OCBC. Ya, itu dapat bunganya 8,25% per tahun. Jadi sampai sekarang dari 2015 sampai 2021, saya sudah nikmati setiap bulannya 500.000. Ya, setiap 6 bulan saya dapat 3 juta. Nah, jadi 2015 saya diajak teman saya yang kerja di OCBC beli obligasi. Dan ini memang lagi murah. 105 juta untuk 100 juta. Sekarang kalau dijual, bisa jual dengan harga 110 juta. Harganya lagi naik. Kenapa naik? Karena bunganya ini termasuk tinggi. Kalau sekarang yang obligasi yang jalan itu 100 juta, paling bunganya cuma 7% atau 6%. Harganya ya paling 102 juta, 103 juta. Karena bunganya udah lebih kecil. Jadi kalau kita ngerti di awal punya uang dan kita beli obligasi kan kita punya passive income. Atau misalnya kita punya properti.
kita beli rumah, rumahnya kita sewakan. Nah, itu artinya menjadi aset yang produktif. Kita kalau bisa mengumpulkan properti-properti yang bisa disewakan. Atau yang nomor 5, kita belajar banyak hal, kita buat buku misalnya. Atau buat YouTube, kayak ini newbie investor, Kutu Buku itu sebenarnya kan membuat video animasi, ilmu yang sudah ada, dia buat orang tonton, dia dapat passive income dari karyanya ini. Dia buat sekali, dia dapat selamanya. Yang keenam, contoh aset produktif adalah istri yang bisa cari uang. Contohnya kayak tadi yang Cilina itu. Istri yang dididik di Mercy 15. Itu kan sedap tuh Cilina itu. Tiap bulan dapat puluhan juta. Itu namanya dia aset produktif bagi suaminya. Atau contohnya si Andrew. Andrew adalah suami produktif dari Mercy 15. Dia tiap bulan dapat puluhan juta. Karena jadi aset produktif bagi istrinya. Jadi istri yang belum suami tuh. Dipelihara juga ya nanti ya. Jadi Harusnya salah. Jadi ceritanya adalah kalau teman-teman mau lebih cepat kaya, pastikan pasangan teman-teman itu bisa jadi aset yang produktif. Bukan cuma makan tidur ya, tapi pastikan dia produktif. Kalau Fanny Febriani ingat, nanti pilihlah suami yang jadi aset produktif. Itu ya pesan saya untuk spesial untuk kamu, dan pastikan diri kamu juga produktif. Jadi suami istri lebih cepat berhasilnya. Terus pastikan nggak pelit katanya. Katanya pastikan yang nggak pelit. Kalau pelit tapi dia asetnya banyak nggak apa-apa, kan punya Nggak mau, kamu Dok. juga, Fed. Nggak penting. Asetnya nggak bisa penting, keluar Dok. nanti, Dok. Asetnya nggak bisa keluar. Iya, sama aja. Bisa. Nanti ku ajarin caranya, Fen. Beli UP nanti, kau disuruh beli UP 20M, 30M. Terus kasih cyanida biar langsung cair. Mana Nah, Gila. ini adalah ada 3 model orang. Model yang miskin, sedang, sama yang kaya. Saya cerita yang miskin dulu ya. Orang yang miskin itu dia nggak malas, dia suka kerja, dia rajin kerja. Begitu dia kerja, dia dapat gaji nih. Begitu dapat gaji, dia keluar bayar beli makanan, transport, pesta, traveling, nonton, dan lain-lain. Dia nggak pelit, dia pokoknya semua keluar dia, bayar. Akhirnya dia jadi miskin. Kenapa? Karena penghasilan dia semua habis semua, Fen. Kalau kamu dapat suami yang nggak tahu cara investasi, nggak tahu cara ilmu ini, maka dia dapat uangnya habis semua, Fen. Kamu mau yang nggak pelit tapi yang miskin kayak gini? Nggak mau sih, Dok. Salah kan? Kamu sebagai istri bilang, kau pelit kali, masa setiap hari makan rantang? Oh alah, aku pergi ke restoran yang bintang 5, yang sekali makan 2 juta. Saya maunya seminggu sekali. Karena suaminya Fanny gitu sayang dia, oke lah. Dia bawa Fanny setiap minggu sekali makan 2 juta. Ternyata uangnya belum sempat jadi aset, udah jadi tai, Fan. Silakan. Itu ketawa siapa itu? Jadi teman-teman, ini adalah yang model pertama, yang model miskin. Jadi dia lupa untuk investasi, punya aset. Uangnya habis semua. Demi gaya, supaya Instagramnya bagus, dia sering-sering traveling ke Malaysia, ke Bangkok. Supaya kelihatan kaya, dia buat pesta di hotel-hotel waktu dia ulang tahun. Nah, ini model orang yang cash flow orang miskin. Yang nomor 2 ini yang kelas menengah. Dia bekerja, dapat income, uangnya pergi cicil HP, biar kelihatan keren. Kan mau rayu Fanny kan mau laki-laki yang HP-nya maunya bagus, yang iPhone. Yang motornya yang bagus, yang mobilnya yang bagus, mau rumahnya yang bagus, yang mahal. Karena Fanny kan maunya suami yang rumahnya bagus, mobilnya bagus. Jadi dia begitu dapat income, dia pergi cicil-cicil. Karena mau bawa Fanny jalan-jalan, makan, enak-enak, dia terpaksa gesek kartu kredit.
suka beliin Fanny hadiah, dia gesek pakai kartu kredit. Jadi yang terjadi adalah income yang ada itu semua masuk ke dalam liabilitas. Bayar cicilan. Itu contoh aja, Fanny. Kamu jangan anggap serius ya, saya bukan doain kamu ya. Jadi ini contoh aja karena kamu yang lagi single kan. Jadi kalau ketemu pasangan kayak gini, ini namanya kelas menengah, nggak akan susah kaya karena uangnya habis untuk nyicil aja. Karena liabilitas itu kan kita bayar ini kan nggak bisa jadi income. Bedanya dengan yang nomor 3, yang ini yang aset. Dia dapat income. Dia beli aset, misalnya dia buat bisnis atau bangun bisnis, beli saham, beli obligasi, beli properti yang disewakan, punya royalti. Ini dikatakan aset ini seperti karyawan. Kita gaji mereka supaya mereka bisa gaji kita balik. Nanti dari income ini kita gunakan lagi untuk kembangin aset. Nanti dari income dari aset ini baru lagi gunakan untuk bayar cicilan-cicilan. Beda dengan kelas menengah adalah dia gunakan income-nya untuk bayar cicilan. Tapi kalau orang kaya, dia pakai keuntungan dari aset yang dikembangkannya baru beli barang berharga. Jadi boleh nggak untuk beli barang mewah, mobil mewah? Boleh sebenarnya. Asal uang yang dipakai untuk membeli ini diambil dari nilai aset yang diperoleh. Misalnya dia punya income 100 juta. Dia setelah bayar cicilan, jajan, entertainment, dan lain-lain, dia sebelum bayar ini, dia gunakan untuk beli aset dulu. Asetnya ini berkembang, baru dia gunakan untuk bayar cicilan. Misalnya dia punya investasi saham. Dia investasi misalnya katakan 10 juta, jadi 1 miliar. Nah 1 miliar itulah akhirnya baru digunakan untuk membeli barang-barang mewah ini. Jadi kuncinya adalah bagaimana membuat aset ini makin banyak, masuk ke penghasilan. Dari penghasilan inilah baru bayar cicilan. Jadi simpelnya kalau kita punya keinginan membeli tas Hermes yang harganya 50 juta, pastikan 50 juta itu didapat dari nilai aset yang kita kembangkan ini. Bukan kita pakai gaji kita, pekerjaan kita, bisnis kita untuk beli aset itu. Kan ada wanita tuh suka tas yang harganya 5 juta, 50 juta, 500 juta. Boleh nggak punya? Boleh aja. Jika cash flow-nya datang dari aset ini. Jadi kalau suami istri punya pemahaman yang sama tentang ini baru bisa sejalan. Saya punya kisah nyata satu kenalannya. Suaminya ngerti ilmu ini. Jadi dia berusaha untuk membeli properti, kemudian dia sewakan. Dia sampai 1 tahun bisa cicil 6 rumah. Nah, karena dia cicil 6 rumah, bayangkan income dia kan jadi terikat. Istrinya itu milih suaminya ini karena lihat suaminya ini punya usaha, punya uang. Tapi rupanya uangnya itu lagi diputar di properti. Jadi akhirnya suaminya kasih dia 1-2 juta sebulan, nggak cukup. Istrinya merasa nggak cukup. Suaminya bilang, kan semua udah dibayarin. 1-2 juta ya untuk jajan-jajan kamu udah cukup lah. Istrinya bilang, nggak bisa lah, aku beli baju aja 700.000. Satu baju 700.000. Dia bilang 1-2 juta cuma bisa beli 1-2 baju. Belum lagi jajan kopi-kopi di kafe-kafe waktu zamannya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya istrinya kabur. Istrinya aset atau liabilitas teman-teman? Kalau dari ceritanya tadi. Liabilitas. Beban. Jadi sebenarnya suaminya pintar ya. Buat istrinya kabur bagus juga sebenarnya ya. Bisa ganti baru. Tapi sebenarnya dia sedih sih suaminya ini. Kenapa? Karena anaknya jadi nggak ada yang urus. Kita mikirnya dari sisi ekonomi, liabilitas, pergi ya bagus lah. Kan katanya kita mengurangi liabilitas mau cepat kaya. Tapi kan nggak seperti itu juga lah ya. Andrew mau ditinggal istrinya. Karena pelit sama istri. Hus, amit-amit loh. Ya, jadi maksudnya ini ilmu ini bagus ya. Hanya saja harus
satu visi antara suami istri. Kalau enggak berantem. Dia bilang, kau kok pelit kali. Suaminya bilang, lu kok boros kali. Karena memang dua cara pola pikir yang berbeda. Kalau mau kaya, maka kita perlu namanya fokus dan disiplin untuk bagaimana mengembangkan aset kita. Kalau sekarang aset yang lagi terbang itu aset kripto. Koin lagi terbang-terbangnya 30%, 50%. Wah, kalau kemarin 2 minggu lalu beli, itu sekarang asetnya lagi berkembang-kembangnya lah jadi income luar biasa. Atau kemarin kayak Antam, kita beli emas saham Antam, itu harganya juga lagi terbang-terbangnya. Itu juga termasuk aset yang jadi income. Saya pribadi ada investasi saham 2019, investasi 160 juta, jadi 500 juta. Dalam waktu 2 tahun, itu beli saham Antam. Jadi dengan 160 juta, 500 juta, itu yang akhirnya digunakan untuk cicil tanah di Citra. Itu kan tanah di properti di Citra itu kan dicicil. DP-nya diambil dari investasi saham yang berkembang. Jadi teman-teman perlu belajar yang namanya bisnis, saham, obligasi, properti, royalti. Itu tujuannya adalah kita bisa memilih mana aset yang bagus, yang kalau kita beli, dia bisa jadi penghasilan kita di masa depan. Nah ini kata kuncinya. Ya teman-teman kalau dirangkum, orang kaya, orang miskin sama orang menengah, bedanya cuma di proses mengalirnya uang ini. Gaji 5 juta, pengeluaran 5 juta. Apa yang terjadi? Coba teman-teman mikir. Gaji 5 juta, pengeluaran 5 juta. Pekerjaan Sebulan habis gaji, Dok. habis bulan, habis gaji. Definisi kaya adalah kita punya aset. Makanya kenapa dikatakan orang miskin? Ya karena dia nggak punya aset. Tiba-tiba kalau sakit gimana teman-teman? Kalau udah sakit ya terpaksa minjam uang. Kemudian apa lagi? Kalau nggak berobat bisa mati loh. Kalau salah berobat juga bisa mati. Nah, jadi kita harus berpindah, jangan jadi arus kas orang miskin. Minimal mulai dari kelas menengah dulu. Kita punya penghasilan. Jangan langsung semua dibayar pengeluaran. Kita beli sesuatu dulu, tapi kalau bisa sih, ya jangan menengah juga ya kalau dibilang ya. Masa kita beli sesuatu yang liabilitas, yang sifatnya hilang. Misalnya ya, gaji 10 juta, cicil mobil 5 juta. Misalnya. Kalau dibilang gajinya 10 juta, mobil cicilan 5 juta sebenarnya nggak boleh, nggak sanggup. Karena 50% habis untuk cicilan. Dan dia nggak akan bisa beli aset. Kalau dia nggak bisa beli aset, harga mobil itu turun terus. Harga mobil turun terus, apa yang terjadi? Makin liabilitas keluar, uang kita keluar, habis. Belum lagi kalau cicil mobil, itu harus ada pajaknya, cicilan pokoknya, bunganya. Pagi kalau tambah cicilan rumah, apalagi nanti anak sekolah, mau lagi makan di restoran mewah, itu buat kita nggak bisa kaya, makanya namanya kelas menengah. Kita harusnya belajar jadi orang kaya. Belajar bangun aset ini. Beli real estate, beli rumah. Bagi teman-teman yang masih sewa rumah, pikirkan bagaimana supaya cepat punya rumah sendiri, jangan sewa. Karena kalau sewa itu namanya liabilitas. Bayar, hilang. Bayar, hilang. Bayar, tinggal hilang uangnya. Tapi kalau kita cicil real estate, cicil rumah yang bisa ditinggalin, walaupun nggak yang besar, yang biasa aja, yang penting cukup tinggal, itu aset yang kalau dicicilkan akhirnya milik sendiri. Nanti kalau rumah udah penghasilan besar, beli rumah yang kedua, yang ketiga, yang rumah yang lama kan bisa disewakan. Nah, disitulah kita mulai bisa pekerjakan rumah kita untuk bisa jadi rumah sewa. Atau kita beli saham. Makanya teman-teman juga perlu belajar mana saham bagus, mana yang nggak bagus. Obligasi juga, deposito, kekayaan intelektual kayak tadi ya, buat video, buat sesuatu yang buat buku, yang bisa menghasilkan. Nah, ada satu lagi teman-teman, prinsip yang harus kita tahu. Uang lebih banyak tidak berarti menyelesaikan masalah uang. Kata orang, makin banyak uang, masalah bisa selesai. Tapi sebenarnya enggak.
yang masalah adalah di kemampuan fokus dan disiplin untuk membayar diri sendiri dulu. Ini tadi yang diajarkan orang kaya adalah kita dapat penghasilan, kita beli sesuatu untuk bayar diri sendiri di masa depan. Ini kita nggak nikmati dulu sekarang, kita nikmati di masa depan. Saya bersyukur ya, tahun 2019 diajak investasi saham. Saya cicil 1 bulan 10 juta, 20 juta. Tiba-tiba dari 160 juta terbang sampai 500 juta dalam waktu 2 tahun. Itu karena belajar mulai investasi saham. Saya dari 2015 belajar investasi obligasi, tiap bulan dapat 500.000 sekarang. Saya tidur-tidur di rumah 2 minggu, lumayan lah obligasi tetap kasih saya 500.000 sebulan. Jadi teman-teman pastikan fokus dan disiplin untuk membayar diri sendiri dulu. Kita perlu belajar namanya budgeting. Budgeting artinya kita buat anggaran. Dari income kita sebaiknya dialokasikan berapa. Kedua, kita harus tahu pengeluaran kita habis kemana aja. Nah, kalau kita tahu habis kemana, kita baru bisa tekan. Kalau anak muda sekarang habisnya di kopi Starbucks atau kebanyakan GrabFood, GoFood. Kata Robert, tidak peduli berapa banyak yang kamu dapat, tapi yang berapa banyak yang kamu bisa simpan. Kalau kamu bisa dapat 100 juta sebulan, tapi nggak bisa simpan, ya habis juga, sama aja. Dan dia mengatakan investasi terbaik adalah belajar. Belajar fokus yaitu mengikuti satu ilmu sampai sukses. Kita di sini di asuransi, kita menjadi seorang penjual. Kita penjual, kalau hanya fokus menjual, kita sebenarnya hanya menjadi seorang self-employee. Jadi teman-teman, menurut Robert, ada 4 kategori pekerjaan. Yang pertama adalah employee atau pegawai. Contohnya kita bekerja sebagai staf akunting, pelan-pelan naik pangkat sampai akhirnya jadi direktur. Ini kelebihannya adalah ini, gemboknya. Gembok artinya apa? Gajinya pasti, keamanannya setiap bulan akan digaji selama perusahaannya tetap hidup, tetap ada. Dan ini dikatakan bahwa ini mode default. Rata-rata orang disuruh seperti ini. Saya yakin dan percaya nggak ada itu orang tua yang bilang, kau udah besar, kau jadi pengusaha ya, kau jadi agen asuransi ya. Yang ada adalah kamu besar, rajin-rajin kerja, kalau bisa kerja di bank yang bagus, kerja di perusahaan yang besar kayak Wilmar, Sinarmas kalau di Kota Medan. Itu rata-rata orang dikatakan kau rajin-rajin sekolah biar dapat kerja yang bagus. Nah, saya tanya Citra lah, anaknya ada 5. Apa nasihat kamu kepada anaknya? Halo Citra. Enggak ada ya? Iya, Dok. Apa nasihat kamu kepada anak kamu, Ci? Beda-beda sih, Dok. Kalau misalkan yang ya biasanya sih saya bilang belajar yang baik. Terus apa yang kamu suka itu aja yang dikerjakan, yang bisa menghasilkan gitu. Nah, ada nggak mencondongkan supaya dia jadi karyawan? Ya ada juga sih seperti yang dokter bilang. Belajar yang pinter, yang bagus, supaya bisa bekerja di perusahaan yang bagus. Nah, sejak kecil kita udah didoktrin jadi karyawan. Akhirnya kita berebut jadi karyawan. Habis Jadi itu penghasilan pas-pasan. Jadi budak korporat. Dok. Apanya? Jadi budak korporat. Ya, menaiki tangga ini. Itu Andrew, aku yakin sekali dia paling merasakan inilah. Setiap hari disuruh kerjakan, Andrew. Udahlah, Andrew, kau kerja aja lah. Hah? Tiap hari. Maksudnya disuruh kerja jadi karyawan. Suara Tiap hari. putus-putus. Tiap hari katanya, Dok. Nah, karena orang itu umumnya disetting untuk melakukan ini employee. Atau yang lebih canggih, misalnya kalau orang tuanya dokter, dia pengen anaknya jadi dokter juga. Kenapa? Jadi dokter itu enak, kerja di tangan sendiri, nggak dikontrol sama gaji. Dia kerja banyak, ya hasil banyak. Nah ini gambarnya Superman.
Atau yang yang jarang orang ajarin ini yang B. Kamu rajin belajar, bangun bisnis. Ini bangun bisnis. Dia bagaimana bisa mencari orang lebih pintar dari dia untuk kerja sama dia. Agen asuransi yang hanya jualan sendiri itu namanya self-employed. Kita sebagai agen, kita memulai sebagai self-employed, artinya kita mulai dari mencari penghasilan dari usaha sendiri. Makin rajin usaha, makin besar usaha, makin kreatif usahanya, makin hasilnya makin banyak. Kalau kita hanya menjual, maka kita hanya self-employed. Tapi kalau kita mau naik level ke business owner, kita mulai merekrut. Kalau bisa merekrut agen-agen yang hebat. Nah, kalau kita bisa rekrut agen yang hebat, dia bisa jadi passive income bangun bisnis untuk kita. Atau kita punya usaha kita buat bisa otomatis jalannya. Tanpa kita ada juga bisa jalan. Level keempat yaitu investor. Investor itu bisa berjalan jika udah punya modal. Kita punya modal, kita kembangin jadi banyak. Yang tadi yang diceritain, beli saham, beli properti, beli usaha itu kan kalau udah punya uangnya. Jadi semua orang itu mulai dari E atau S, ada orang langsung mulai lanjut dari B. Jarang sekali orang langsung mulai dari I. Kenapa? Karena kalau modalnya dikit, agak susah. Misal modal kita 1 juta untuk beli saham. Mau 1 juta jadi 1 M kan susah sebenarnya. Mau naik berapa ribu persen itu. Jadi kalau modalnya 1 M dibanding dengan 1 juta kan pasti hasilnya bisa beda. Ya teman-teman, kita kalau hanya mau jadi E atau S, itu akan sangat susah kaya. Karena datanya 95% orang di dunia yang di kategori employee dan self-employed menguasai 5% dari kekayaan dunia. Lawannya sebelahnya, hanya 5% orang di dunia yang jalankan sebagai business owner dan investor yang berhasil dan mereka memiliki kekayaan 95% kekayaan di dunia. Dan lebih hebatnya lagi, 70% kekayaan dunia itu berada di tangan investor. Karena dia tahu cara mempekerjakan uangnya berputar makin banyak. Nah, jadi dengan prinsip ini, kita semua diajak untuk belajar investasi lebih cepat, lebih awal, lebih pintar. Kalau kita ngerti investasi kan, misalnya kita beli saham, kita tahu mana saham yang akan terbang, yang akan naik tinggi. Modal kita 100 juta. Dia naik 30% nih. Naik jadi 130 juta. Kalau modalnya 1 M jadi 1,3 M. Nah, makanya kenapa orang kaya makin kaya. Ini ringkasannya, kita rata-rata mulai dari karyawan. Kita punya pekerjaan. Kita mau naik level jadi profesional yang punya kemampuan, namanya self-employed. Kita buka cabang franchise sebagai agen asuransi, itu namanya jadi business owner. Udah punya uang, kita mau kembangin uang kita, itu kita buat uang bekerja untuk kita. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita cepat pindah kuadran dari E ke S ke B, lalu cepat ke I. Jangan hanya berhenti di E atau di S atau hanya di B. Itu kuncinya. Ini ringkasannya aja. Kalau kita mau mendapatkan uang, kita perlu tahu posisi kita di mana. Kalau mau cepat kaya, kuadran harus di pemilik usaha dan investor. Pemilik usaha di dunia asuransi yaitu harus merekrut, membina tim, supaya mereka bisa mandiri, akhirnya bisa dapat jadi passive income untuk kita. Kita dapat untung dari situ, kita kembangin lagi investasi. Yang tadi beli saham, kalau tren sekarang beli BNB, beli Bitcoin, beli Ethereum. Kemudian kalau kita udah tahu konsep 4 pekerjaan tadi, kita kalau mau keluar dari perlombaan tikus, kenapa namanya perlombaan tikus? Karena orang itu seperti lari di lingkaran tikus, pernah lihat? Kita pelihara hamster atau marmut atau tikus kan ada roda berputar. Jadi tikusnya lari terus di situ, nggak kemana-mana. Kita mau keluar dari perlombaan tikus. Tikus itu bicara tentang karyawan. Dia bekerja untuk uang,
cari uang, uangnya dipakai habis itu dia cari lagi. Kayak gitu siklusnya, makanya namanya perlombaan tikus. Kita maunya adalah bagaimana kita bisa bekerja, tingkatkan kemampuan, cepat jadi pemilik usaha, kemudian modal kita kembangkan jadi investor supaya uang bekerja untuk kita. Supaya kita bisa bebas, yang tadi kata Robert, kita mau hidup normal tanpa harus bekerja atau bergantung pada orang lain. Nah, itu kuncinya. Nah, ini kalau dicek ada 5 tingkatan ya. Orang yang bebas finansial pertama adalah yang zero, 0. Dia nggak ada investasi sama sekali. Uang habis setiap bulan. Ini paling sedih sebenarnya. Dia satu titik akan mengatakan, lucu ya, saya kerja, uang saya kemana semua ya? Kok nggak ada ya aset yang terbentuk, habis semua. Nah ini yang zero intelligence, yang dia nggak ada investasi sama sekali. Kalau level pertama ini kuncinya adalah cepat naikkan kemampuan, tingkatkan kemampuan agar income meningkat dengan cara meningkatkan kemampuan. Kalau nggak ada usaha, carilah bisnis atau usaha yang tanpa modal yang bisa dikembangkan. Contohnya kita jadi pebisnis asuransi, sebenarnya kita dididik untuk jadi orang yang bebas finansial. Kita belajar uang gimana bisa simpan, uang bisa gimana bertambah banyak, uang bagaimana bisa dikembangkan. Kita belajar yang namanya reksadana, belajar unit link, belajar obligasi, itu semua diajarin di sini. Kalau di usaha lain nggak diajarin. Nomor 2, level 2 adalah orang yang hanya simpan itu ada orang yang kalah. Kenapa? Dia kalah oleh inflasi. Hari ini dia punya 100 juta, dia taruh di bank. Bunganya 1%, 2%. Dia pun nggak ngerti deposito. Inflasi 5%, artinya tiap tahun uangnya minus 3% secara nilai. Memang secara nominal 100 juta naik jadi 102 juta. Tapi nilainya turun jadi 90-an juta. Karena kena inflasi. Kalau yang nomor 3, dia terlalu sibuk untuk belajar cara investasi. Artinya dia nggak ada waktu untuk belajar. Dia bilang, nggak sempat laku. Udahlah biar suamiku aja lah yang belajar. Udahlah biar istriku aja belajar. Dia sendiri nggak mau belajar. Ini level 3. Atau yang keempat, profesional pribadi. Dia udah ngerti investasi sendiri, tapi belum ada tim dan sistem untuk mengembangkannya. Kalau yang orang-orang kaya dunia namanya kapitalis, dia udah punya tim, sistem untuk menentukan mana investasi yang bagus. Kalau menurut saya pribadi, sampai level 4 sudah sangat oke sih. Kalau mau lebih kaya lagi ya harus masuk ke level 5. Jangan berhenti di level 1, 2, atau 3. Kasihan sekali. Uangnya habis setiap bulan. Nah, ini ada satu video audio yang sangat bagus. Nanti teman-teman cari di YouTube, judulnya Bagaimana Mempunyai Peternakan Uang. Ini ada 1 jam. Teman-teman sambil cuci piring, dengarkan ceramah-ceramahnya bagaimana bisa punya peternakan uang. Jadi Pak Tung Desem ini adalah seorang kepala cabang Bank BCA. Waktu bapaknya sakit, bawa ke Singapura, nama 1 hari, biayanya adalah gaji dia 1 bulan. Sejak itu dia terkejut, dia baru sadar uangnya itu terlalu sedikit dibanding dengan uang yang harus dikeluarin ketika terjadi sakit. Jadi akhirnya dia berangkat ke Amerika, belajar sama Anthony Robbins, bagaimana cara punya peternakan uang. Dan dia jelasin dengan cara bahasa Indonesia yang sederhana. Dia adalah guru perencanaan kebebasan keuangan yang saya pernah pelajari waktu saya SMA. Saya pernah baca buku ini waktu SMA dan saya sangat terkagum-kagum dengan bagaimana dia bisa mengembangkan asetnya. Jadi kalau kita punya ilmu ini, kita bisa punya mindset yang berbeda agar lebih cepat kaya. Jadi teman-teman saya sangat ajak untuk cari video ini dan tonton ya. Dia akan ajarin bagaimana kita kontrol pikiran, kontrol keuangan, supaya bisa punya kebebasan finansial. Nah, itu sekilas tentang kebebasan keuangan. Saya mau lanjut ke bisnis kecil versus bisnis besar. Teman-teman tadi kan sudah kita bahas ya, kalau kita mau kaya, kita harus yang sebelah kanan, yaitu pemilik bisnis atau investor. Kalau investor, kita harus punya modal dulu, dari penghasilan kita kumpulin pelan-pelan. Yang paling cepat yang kita bisa bangun adalah
bisnis kita dulu. Kalau kita hanya seorang agen asuransi yang hanya jualan sendiri, itu jualannya pun kadang jual, kadang nggak jual. Itu namanya bisnis kecil. Atau kita punya toko di rumah, kita jaga sendiri, ya itu namanya bisnis kecil. Dan biasanya kalau tokonya cuma satu, penghasilannya agak stagnan, agak lambat naiknya. Kenapa Kentucky bisa besar? Karena dia buka cabang di mana-mana. Income-nya besar. Jadi teman-teman kalau mau punya income lebih cepat, kita mau loncat ke bisnis besar. Bisnis besar datang dari kita buka cabang. Buka cabang ini kita bicara tentang merekrut ya sebenarnya ya. Nah ini ada satu hal yang mau saya bagikan ke teman-teman. Kita bisa bangun bisnis yang non-validasi seumur hidup. Artinya teman-teman kalau udah capai level ini, maka teman-teman akan dapat passive income selamanya dari BP-BP yang menjadi rekrutan teman-teman. Misalnya saya jadi bisnis partner 0, saya merekrut Cilina, Andrew, Elis, Citra, Kak Sola, itu semua masing-masing jadi kepala cabang atau bisnis partner. Dan ada satu bisnis partner, misalnya si Andrew nih, beranak cucu, turun sampai ada 5 level. Kalau ini bisa terbentuk, maka saya akan menjadi seorang bisnis partner 0 yang bebas validasi seumur hidup. Saya akan mengalami namanya kebebasan keuangan. Berapa income-nya? Kalau masing-masing 100 juta di sini, kita hitung ya. Misalnya dia dapat 100 juta. 100 juta ini ya. Nah ini semua masing-masing 100 juta. Coba hitung berapa income dari saya sebagai seorang bisnis partner 0. Masih ingat level 1 berapa persen? Ayo. Lupa. 20%. 20. Nah, berarti ini 20 juta ya. 27 Ya. kali berapa orang? 9. 1, 2, 3, 4, 5. Kan level satunya. 20% kali 5, 100. 5 orang. Berarti dapatnya 20% kali 5 kali 100 juta. Dapatnya 100 juta ya. Habis itu yang kedua ini kan dapat berapa persen? 15%. Ini 15% berarti 15 juta. Ini dapat lagi 7 berapa ini? 20, 15, 10. Berarti 10 juta. Ini 7,5 juta. 7,5. 7,5. Berarti ini 7,5 juta, 7,5 juta. Berarti total berapa ini dapatnya? 15 tambah 15, 30. 30 tambah 10, 40. Berarti minimal udah dapat 140 juta setiap bulan. Dan saya yakin dan percaya kalau ini bisnis dikembangkan terus, ini akan makin besar. Ya, teman-teman, kita punya target hanya mencetak 5 BP minimal, dan 1 BP bisa turun sampai 5 kedalaman, kita udah bebas validasi, kita udah dapat passive income 140 juta setiap bulan. Nah, ini konsep bisnisnya. Nah, ini ada yang mau ditanya untuk konsep bisnis bebas validasi ini? Karena ini saya nggak pernah bahas, ini pertama kali saya bahas. Jelas yang ini? Andrew, ada yang mau dibahas tentang ini? Udah jelas? Jelas. Kalau saya tanya, gimana cara bisa bebas validasi seumur hidup? Bisa dapat 140 juta setiap bulan. Gimana caranya? Dok, tiba-tiba suaranya nggak jelas, Dok. Gue mau buka catatan lagi, Dok, nanti. Ini kan udah di slide ini. Ya gitu. Ini gue baca ada deh, Dok. Untuk Ya. syarat non validasi lifetime seumur hidup itu suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas ya. Pertama itu minimum bergabungnya 5 tahun sejak new compensation. Berarti
5 tahun yang akan datang terhitung dari tahun ini. Karena kan new compensation-nya baru jalan tahun 2020. Kemudian 3 tahun berturut-turut itu sampai kontra maintenance. Nah, terus yang sampai kontra maintenance di sini maksudnya itu sampai secara organik ya. Kemudian yang ketiga itu seorang BP itu wajib memiliki 5 orang BP generasi pertama. Dan 5 orang BP itu juga harus memenuhi validasi setiap tahun. Kemudian yang keempat itu salah satu dari bisnis partner mempunyai mempunyai minimal 5 BP kedalaman. Jadi ada 5 generasi di bawahnya. Salah satu dari yang kita punya. Ya. Jadi Dari kesimpulannya cetak 5 BP lah ya. Putus ya. Oke. Jadi saya mau ngecek lagi. Cielis, bagaimana caranya bisa punya non validasi seumur hidup? Seorang bisnis partner itu harus mempunyai 5 bisnis partner generasi pertama. Harus punya 5 BP, Dok, di bawahnya. Ya, jadi kalau kita bisa cetak 5 BP direct dan 1 direct bisa turun 5 kedalaman punya anak, cucu, cicit dan cocok, kita sudah bebas validasi selamanya. Itu poin paling penting. Jadi teman-teman tanamkan ke dalam diri sendiri, bangun bisnis yang minimal ada 5 kepala cabang ini. Dan kalau saya belajar dari satu leader, dia bilang gini, 1 tahun pastikan rekrut dan promosikan minimal 2 orang. Masa dalam 1 tahun kita nggak bisa rekrut minimal 2 orang yang kita promosikan supaya berhasil promosi bisa bangun bisnis di sini. Ya, target kita sekarang adalah bagaimana setiap 1 tahun kita setiap pribadi kita ngajak orang jadi pebisnis equis dan dia bisa promosi jabatan. Kalau itu bisa dilakukan, maka dia bisa hidupnya lebih baik dan kita akan hidupnya lebih baik. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah kita bisa dapat kebebasan keuangan jika kita punya edukasi keuangan yang baik. Kita harus tahu bagaimana cara uang bekerja dan membuatnya bekerja untuk kamu. Uang itu netral, bekerjanya netral. Kamu taruh di mana ya dia lakukan apa. Kamu taruh dia di mobil ya dia jadi mobil. Kamu taruh dia di saham ya dia jadi saham. Nah, bagaimana memposisikan mereka ke tempat yang terbaik agar hasilnya maksimal. Nah, bicara tentang asuransi jiwa, contohnya seperti QSmart. Saya kasih gambaran yang usia 34 tahun ambil UP 1M. Kita bicara hitung-hitungan ya. Misalnya 1M. Modalnya adalah 108 juta. Menurut teman-teman, 108 juta jadi 1M itu sesuatu yang bagus atau sangat bagus? Sangat bagus, Dok. Kenapa sangat bagus, Cicitra? Uangnya 108 juta jadi 1M. 1 Ah. banding 10. Artinya kalau mau lebih kaya, saya beli aset 1M, cuma bayar 108 juta, diskon 90%. Ya nggak? Iya, benar. Sekarang saya tanya Cicitra. Cicitra mau nggak beli aset harganya 1M, cuma bayar 10%-nya aja? Mau, Dokter. Dan hebatnya lagi, dan ini boleh cicil 10 kali.
Baru cicil sekali terjadi sesuatu, maka aset 1M ini otomatis diambil sama keluarga. Kalau panjang umur, ini jadi apa? Jadi simpanan 108 juta tahun ke-15, itu jadi 116 juta. Artinya kita beli aset ini seperti cicil beli istilahnya. Ini cicil beli 10 juta, 10 juta. Cicil aja 10 kali 108 juta, kita udah beli aset 1M. 1M ini syaratnya bisa dibeli jika sehat. Kalau sehat baru boleh beli aset ini. Maka ini satu-satunya aset selain obligasi, deposito yang diskon sampai 90%. Contoh tadi kayak aku cerita ya, saya beli aset obligasi 100 juta dengan 105 juta nilainya. 105 juta ini, kan saya beli dengan harga 105 juta. Dia bisa kasih saya 1 tahun, saya bilang tadi 8,25%. Kalau saya meninggal, saya terimanya berapa? Ya tetap 105 juta. Saya beli saham, misalnya 100 juta. Memang dia bisa naik harga katakanlah jadi 500 juta. Tapi apakah kenaikannya pasti? Bisa aja waktu mau dicairkan harga saham lagi turun jadi 90 juta. Ya mungkin aja. Nah, jadi kelebihan dari produk aset yang kita jual ini adalah kita beli barang yang diskon. Kalau usia muda diskon 90%. Kalau makin tua dia diskon 80%. Sampai paling tua usia 50-an diskon 50%. Dia beli aset 100 juta, cukup bayar 50 juta. Dan ini nggak usah bayar sampai 50 juta. Kalau tiba-tiba meninggal, nggak usah bayar lagi. Jadi sebenarnya yang kita jual sebagai seorang pebisnis sekuis adalah aset yang bisa buat orang makin kaya, dan aset yang kita jual itu adalah diskon 90%. Kalau saya tanya lah, ada harta diskon 90%, kira-kira orang tertarik nggak? Tertarik. Nah, lalu, Tarik, Dok. kalau tertarik, pasti dong bisa closing setiap minggu 1 minimal. Iya benar, amin. Silakan dipertanggungjawabkan yang sudah dijawab. Nina tolong dicatat namanya Nina. Yeay. Nggak usah dicatat, udah direkam. Oh iya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita bisa ngerti Qsmart ini adalah aset diskon, dan kita bisa sampaikan ini ke kenalan kita, kira-kira orang beli nggak? Atau orang nggak suka diskon ya, orang sukanya yang mahal ya. Kalau bisa harta 1M beli 10M, maunya gitu ya, atau gimana? Pasti mau beli, Dok. Yang penting ada aja uangnya untuk beli. Nah, kalau dia bilang nggak ada uang, apa yang kita sampaikan? Ada jawabannya di Apa? Jawabnya kemana tuh, Dok? Gua nggak pernah dengar. Coba Andrew jawab. Apa kira-kira kalau orang bilang aku nggak ada uang lah, memang bagus sih diskon, tapi saya nggak mau dulu. Justru aku Ada nggak pernah uang. dengar, Dok. Makanya aku Hah? mau nanya. Justru aku nggak pernah dengar, makanya nanya. Kita lempar ke forum lah. Kira-kira siapa yang Lempar mau aja. coba jawab? Erika itu baru beli itu suami istri 1M. Nah, coba Erika. Erika dulu kan suaminya bilang nggak punya duit. Tiba-tiba kan ada duit untuk beli. Nah, Itu rezeki istri. coba Erika jawab dulu, Erika jawab. Itu suami sayang istri. Nah, artinya udah nikah baru sayang ya. Sebelum nikah nggak sayang ya. Sebelum ya iyalah, memang tempat nggak sayang artinya liabilitas ini. makanya Ini pengen cepet cari suami.
Hati-hati, suami juga bisa jadi liabilitas loh, Rika. Jangan salah pilih juga. Cepat-cepat nanti jadi liabilitas, Fanny makin cengking nih. Udah harus kasih makan diri sendiri, kasih makan suami lagi. Jadi teman-teman, sebenarnya asuransi itu kalau coba renungkan baik-baik lah. Malam ini kita renungkan. Orang bayar 108 juta, bisa dapat aset 1M. Masa orang nggak beli? Itu logikanya dari mana? Siapa yang mau jadi contoh nasabah bandel? Saya coba kasih contoh untuk role play-nya. Dedi, Dok Dedi. Dari tadi Dedi join paling cepat, tapi dia paling diam soalnya. Dia udah keluar. Udah keluar. Bentar, aku lihat yang dari tadi. Kak Catherine kayaknya yang bandel kayaknya ya. Cobalah kita latihan Kak Catherine. Dia udah on mic tuh, Dok. Oke ya. Oke. Andrew jadi wasitnya ya. Aku jadi wasitnya. Kak Catherine, Dok. ada aset nih 1M, diskon 90% jadi 108 juta, boleh cicil 10 kali lagi. Lagi nggak ada duit nih dokter. Apanya? Lagi nggak ada duit. Lagi nggak ada duit? Iya. Oh yuk. Sampai gimana itu Kak? Ceritanya sampai nggak ada duit? Kan pasti harus bayar dulu kan dokter. Oh iya, namanya kita beli aset Kak. Kalau saya kasih duit dulu, namanya kakak minjam duit. Oke. Kakak tertarik nggak kira-kira kalau harta 1M cukup dengan 108 juta? Tertarik sih dokter. Apa yang membuat kakak tertarik? Nominal yang kecil dapat nominal yang besar. Bayar kecil dapat yang besar. Kalau dikasih pilihan, dapat berapa yang kakak mau? Gimana dokter? Kalau dikasih pilihan, ada kebebasan untuk memilih, bisa beli aset, kira-kira kakak pengen punya aset berapa? Pengennya sih yang besar sih dokter. Besar itu berapa kak? Tapi itu tergantung nanti untuk nabungnya berapa dokter. Lihat situasi juga. Nah, dengan situasi sekarang kakak pengennya berapa? Ini kita udah mau jebak dia nih ceritanya. Kalau cepat dia ngomong berapa, udah mau closing itulah. Makanya saya bilang dokter. Belum tahu nih dokter karena kondisi saat ini nggak pasti nih. Takutnya di pertengahan jalan nggak bisa bayar nih dokter. Oh, berarti kakak takut ya kalau seandainya nanti udah ambil nggak sanggup bayar ya. Iya dokter. Berarti sebenarnya kakak kepengen ya program ini ya? Pengen banget sih dokter. Cuman takutnya nggak bisa di tengah jalannya. Seandainya ada cara nih kak, kakak bisa beli aset ini dengan cara menjadi penjualnya juga. Apa pendapat kakak? Susah nggak dokter jualnya? Menurut kakak jual barang yang 1M jadi 100 juta gampang atau susah? Kalau lihat itu sih gampang ya dokter. Tapi nggak tahu situasi sekarang ini. Mau nggak ya orang belinya? Nah, jika saat ini kita ada kesempatan diajarin supaya bisa dapat penghasilan lebih, menurut kakak peluang ini bagaimana? Boleh juga sih dokter. Kebetulan hari Kamis besok kita ada seminar jam 7 malam. Saya undang kakak untuk ikut di Zoom. Boleh dokter. Tapi dengar-dengar dulu ya dokter. Boleh. Karena kalau kita membangun bisnis, kita perlu ilmunya dulu. Oh iya dokter.
Jadi artinya dari orang yang tertarik, dia nggak sanggup beli, kita arahkan jadi agent aja. Gitu. Benar juga sih. Kan kita mau bangun bisnis kita jadi bisnis yang besar, kita mau banyak cabang. Tapi kalau kita nggak arahkan orang untuk menjadi agent, kalau dia nggak sanggup beli, ya kapan bisnis kita besar? Ya kita jadi penjual sendiri aja. Nah, coba Cilina yang sekarang contohkan sama si Andrew lah. Cilina lawan Andrew. Itu biasanya seru itu. Bisa berantem nanti itu, Dok. Andrew aja yang jadi agen. Jadi nasabah aja. Oke, Andrew diminta Cilina bisa banting handphone. Enggak lah. Ini kan kita latihan. Ya, kurang lebih bahasanya seperti tadi juga boleh atau divariasikan juga boleh. Intinya kita mau membuat orang membayangkan bahwa ini sesuatu yang bagus dan dia kalau nggak sanggup beli dia jadi ikut penjualnya. Ayo silakan. Andrew kan yang jadi agen. Halo Cilina. Ya, halo. Nah, itu kan nonton nih. Lu yang kawal loh. Bahasa Indonesia ada Kak Catherine, Kak Golda nggak? Kamu yang Indonesia lah. Cici telepon ada perlu apa ya, Cia? Kamu yang Cici telepon aku loh. Cici pasti mau ngajakin asuransi lagi kan? Ih. Siapa yang jadi agen? Lu yang jadi agen. Udah jadi agensi. Enggak ah. Aku nggak mau ngajakin Ci, kamu asuransi kok. Durasi. Oh, jadi Cici teleponnya mau ngapain Cici tadi? Ini loh, saya lagi ada program. Program asuransi kan? Iya, bukan Tadi katanya produk. iya. Diskonnya itu 90%. Pasti asuransi lagi. Ya kan kemarin udah pernah cerita ya diskon 50%, kan 90%. Baik lagi. Doa aku nggak mau lah, dokter aja lah sama dia. Nanti sampai jam 10 malam nggak habis-habis. Oke, saya contohkan sama Andrew ya. Jadi untuk orang yang bandel, kita harus lebih tenang supaya saturasi oksigen bagus ya kata Pak Edison. Tenang sih, tenang. Aku Halo, tenang, Andrew. tapi nanti sama Ya dok. Andrew, Ya. lagi ada Kang Tau nih. Apa itu dok? Ada Kang Tau. Sekarang 1M cuma jual 108 juta. Kali. Hmm. Aku baik nih. Murah kali dok. Iya. Kok jadi baik sama Suwanto? Memang tuyul lah lu, tuyul lah ya. Ya, kamu harus pakai cara lah yang menarik supaya dia tertarik. Ini kan model Andrew kan suka Kang Tau. Tuyul dia memang. Cilina behel ya. Apa dok? Ini Kang Tau ada aset 1M cuma jual 108 juta dan itu pun boleh cicil 10 kali. Suaramu Jum ya, putus. biar ku jelasin ada yang mau saya jelasin lewat Jum. Tapi Zoom saya lagi dipakai loh dok. Enggak, dia nggak harus sekarang lah. Nah, namanya ini aset. Kapan kamu mau beli ya kapanpun boleh aja beli. Cuma ya itu tadi. Nanti kapan-kapan lah. Namanya Kang Tau yang nggak selalu ada juga. Oh, jadi kapan terakhir dok? Terakhir ya hari ini sebenarnya. Oh, tapi katanya kapan-kapan juga boleh. Tapi kok tiba-tiba hari ini terakhir dok? Karena besok saya libur. Saya besok kebebasan keuangan. Saya besok 17 Agustus nggak kerja. Jadi hari ini terakhir. Kalau yang kayak gini nggak usah ya seru sekali, aja, dimain-mainkan aja. Ini dia udah lusa, udah mainkan lusa. Nanti lusa lah kita Zoom. Oh, ya udah, Besok hari merdeka dok ya. Nah, besok saya juga mau upacara dok. Iya. Dia sama Suwanto, ngapain Cilina telepon-telepon? Pasti mau ngajak asuransi lagi sama Suwanto kayak gitu. Memang asem ya. Kamu jangan ngajak asuransi lah, kamu bilang ada Kang Tau. Makanya Cilina datang-datang langsung mau diskon 90%. Iyalah sesuai dokter kong Ya variasi lah tergantung orangnya. Dok, coba tanya kok Andrew sehat nggak itu dia? Dia kokpit juga ya? Iya, soalnya suaranya kok flu-nya berat kali itu. Sudah sehat.
sudah sehat. Sehat. Suaranya putus-putus. Ya ada teman kita, Dok. Sudahlah. Is. Oh Busuk my kali, busuk kali, God. busuk. Dari Zoom bisa tertular nggak? Gak bisa, Dokter, Batukkan ke amin, Andrew. Dokter. gak bisa. Aduh. Ah. Itu tadi aku ketemu Ko Irwan itu. Tak bisa tertular lewat Zoom, tak bisa. Saya coba Amit-amit lah, praktek sama Kak Golda ya. Ya kan? Halo Kak Golda. Oh, karena udah lusa ya, Dok ya, karena udah lusa. Ah, Andrew udah Oh, iya, closing. dokter. Lusa jumpa closing, aku yakin closing. Udah Baru closing. mandi dia itu. Nah, Kak Golda itu senyum-senyum dia. Kak Golda. Ya. Kalau misalnya ada rumah diskon 90%, menurut Kakak gimana? Emang ada dokter? Mana ada itu? Ya, rumah nggak ada yang diskon Kak 90%. Tapi saya ada aset yang lagi diskon 90% Kak. Itu dokter, aset diskon 90%. Aset apa ya? Kita zoom yuk, aku jelasin. Ada gambar-gambar yang harus diceritain. Ini sinyalnya payah dokter. Oh, kalau gitu kita jumpa gimana? Sekarang kan pandemi dokter. Oh, ya. Berarti masalah Kakak adalah sinyal yang nggak bagus ya? Iya. Ya udah, kita by phone aja. Saya juga bisa jelasin by phone. Oh ya, oke. Nah, Kakak kan sekarang usia 34. Oke. Ditanya, usia Kakak 34. Diskon. Umur pun didiskon sama dokter. Kakak bisa beli aset senilai 1M dengan hanya bayar 108 juta. Dan itu boleh cicil 1M. Iya. Dan Kakak boleh cicil 108 juta 10 kali. Jadi 1 tahunnya 10 juta dan bisa dicicil 1 bulan 800.000. Oh, jadi maksudnya 1 tahun? 1 tahun berapa tuh? 1 tahun 10 juta. Cicil 10 kali aja udah dapat aset 1 miliar. Wah, iya ya. Murah itu dokter. Nah, gimana Aset apa kalau tuh? Aset Hah? apa tadi? Aset apa tadi? ini namanya aset asuransi, Kak. Oh, asuransi ya dokter ya. Ya, asuransi punya kelebihan yaitu bisa diskon kalau kita sehat dan masih muda. Nanti hilang lah duit saya. Nanti Uangnya hilang? tiba-tiba, Hilang ntar kenapa? aku, iya itu kayak apa yang asuransi apa tuh Bumi Putra tuh dokter tiba-tiba hilang udah Oh, berarti Kakak khawatir ya sampai uang Kakak hilang ya seperti Jiwasraya. Nah, supaya saya bisa jelasin lebih detail, gimana kalau kita ketemu? Sebenarnya sih agak ini yang pandemi gini dokter. Tapi oke Nah, lah. nanti waktu kita jumpa ya kita pakai masker, pakai hand sanitizer, Kak. Jangan dekat-dekat juga ngomongnya. Namanya kita masa teman nggak jumpa gara-gara pandemi. Iya sih, cuman ini kan lagi PPKM ya dokter ya. Gimana kalau setelah selesai PPKM aja? Oh, saya lupa cerita. Kakak kan ada WhatsApp video call kan? Ada? Nah, saya bisa pakai WhatsApp video call jelasin kok. Nanti kita Oh, pakai iya. video Iya, iya. sharing. Nanti saya fotoin yang saya syutingkan mana yang mau dijelasin. Oh, iya boleh juga dokter. Dia nggak mau Zoom ya, kita turun level ke WhatsApp video call lah. Kan bisa itu kita laptop kita foto-fotoin sambil kita video call kan bisa.
Baru jelasin proposal yang tadi saya jelasin. Ya. Jadi bisa per bulan ya dokter ya. Bisa, Atau bahkan per bulan bisa 800 disesuaikan. dapat 1 M ya. Mm-mm. Wah. Ya. Boleh juga tuh dokter nanti dijelasin gimana caranya. Jadi satu-satunya aset yang bisa buat kita lebih kaya dan bisa dibeli dengan harga diskon cuma asuransi jiwa. Itu dengan catatan waktu beli sehat. Ya. Nggak ada aset lain yang bisa diskon seperti ini. Boleh. Nanti boleh tolong dokter. Bagus juga tuh. Nah, udah saya udah closing 3 ya. Saya udah closing Linawati, Andrew, Golda. Wah, mantep nih. Ayo, Cilina yang prospek Kak siapa? Kak Sola lah, Kak Sola bisa ngobrol. Boleh. Nah, Aku jadi prospekannya. Yuk. Andrew aja. Nah, Andrew itu ada Kasih orang aku mau aja. di prospek itu. Aku pengen Belum tahu dia selesai semana prospek loh. prospeknya. Tadi kita belum selesai prospek. Aku lagi direkapin polis soalnya. Jadi aku sambil dengar aja. Oke sih, thank you. Halo? Suaranya Andrew nggak putus. mau, nggak bisa. Andrew Yang lagi lain. rekapin polis. Gue mau closing gede nih. Ya, ayo siapa mau prospek Kak Sola dan nunggu tuh. Kak Golda prospek Kak Sola. Dok, Penny udah lama nggak latihan, Dok. Oke, Feni prospek Kak Sola. Ayo cepat. Udah jam 9 nih. Ayo, Fen. Ini tuh nasabah udah ditelepon tuh menunggu kamu prospek. Ayo siapa yang mau prospek aku? Jangan ada orang yang mau diprospek. Ini Kak Sola anaknya 3. Suaminya polisi. Nah, cepat prospek itu. Cepat, Fen. Jadi tembak dulu. Jangan salah ngomong, dia bisa nangkap suaminya. Bukalah kameranya, Fen. Ayo siapa? Cicitra lah. Feni nggak ada suara. Sambil buka video ya, kita foto ya. Sudah jam 9. Supaya ada catatan untuk foto. Ayo itu Kak Sola lagi menunggu di prospek loh. Jangan buat dia kecewa, dia udah mau masuk tuh. Semua takut sama Kak Sola karena dibilang polisi. Icon Kang tahu bahasa Indonesianya apa ya? Bisnis lah ya. Ada peluang. Peluang. Kemana semuanya? Zero, Feni lagi. Nggak bersuara dia. Masa nggak ada yang berani prospek Kak Sola karena dibilang istri polisi? Itu Erika udah buka kamera tuh, dia udah siap. Bukan polisi loh. Erika udah buka kamera, dia udah siap. Ya udahlah, saya prospek Kak Sola aja lah. Nah, Kak Sola. Ya. Pernah dikasih tahu tentang aset diskon 90% nggak? Enggak. Kita kalau beli rumah harga 1 M, kita bayarnya kan pasti di atas 1 M. Kalau ini namanya aset Q-Smart, usia 34 tahun untuk 1 M, cuma cicil 108 juta. Dan 108 juta ini boleh cicil 10 kali.
Jadi 1 tahun 10,8 juta. Jadi begitu kita bayar 10,8 juta, kita sudah siapin aset senilai 1 M untuk keluarga kita. Tapi umurku udah nggak 30 gitu. Berarti nanti preminya nambah ya? Oh, dia tahu asuransi, dia ngomongnya premi. Oh iya, dia kan apa namanya, premi itu kan udah kata yang Ya. biasa. Ya. Dia disesuaikan. Tanggal lahir kakak berapa? Biar saya buatin proposalnya. Langsung Iya. kirim. 41. Langsung oh 41. Kalau 41 masih diskon 60%. Jadinya berapa? Kalau 1 M cukup 40%, berarti 400 juta. Itu contohnya. Oh. Tapi paling pasti ya lihat proposal lah. Terus? Nah, jadi ini yang saya ajarin hari ini sebenarnya cara memulai percakapan agar orang tertarik untuk kita presentasi lebih lanjut. Kadang kan kita bingung ya mau ngomong apa. Dan yang setelah saya renungkan selama 2 minggu sakit ini, asuransi hanya satu-satunya aset yang bisa diskon kalau waktu sehat dan muda. Nggak ada aset lain yang bisa seperti itu. Sehat dan muda itu maksudnya tidak terdeteksi di rumah sakit manapun pernah sakit gitu. Pertama, nggak ada riwayat medis yang jelek, nggak ada keluhan kesehatan yang bermasalah. Karena ada pertanyaan, dalam 5 tahun terakhir ini pernah sakit atau enggak? Baru pertanyaan ada keluhan kesehatan ABC sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada pertanyaannya. Jadi kalau saya sekarang masih muda, saya bisa beli dengan harga murah dan diskon. Bedanya dengan saham, kalau saya beli saham kan saya udah sakit-sakitan, udah tua. Yang penting saya punya uang kan saya bisa beli sahamnya. Deposito juga sama, obligasi juga sama, rumah juga sama. Satu-satunya aset yang bisa kita beli waktu sehat dan murah dapat diskon itu hanya asuransi. Itu fitur uniknya. Nggak ada di tempat lain lagi. Ya kalau kita bisa tekankan prinsip ini ke pikiran nasabah, bisa satu frekuensi, saya yakin dan percaya orang pasti beli. Baik lagi ke perencanaan kebebasan keuangan tadi ya. Kalau orang nggak sanggup beli aset yang lagi diskon, itu artinya income-nya kurang. Kalau orang income kurang, tugasnya adalah cari cara kreatif agar tambah income. Ya salah satunya jadi agent. Kalau dia nggak mau jadi agent, boleh, nggak apa-apa. Ada nggak bisnis lain yang dia suka kerjakan? Atau keterampilan apa yang dia bisa tambahkan supaya bisa tambah income dia? Oh, jadi kita kasih solusi juga gitu. Kalau misalnya dia nggak mau jadi agent, kita buka pandangan dia juga gitu. Ya, sebenarnya gini loh Kak, kita setiap hari waktu kita presentasi, sharing sama orang, kita semua membagi wawasan bahwa jadi orang itu perlu namanya usaha lebih. Dan biasanya orang yang gagal atau belum berhasil, dia belum berhasil kan, dia nggak bisa simpan uang, dia belum berhasil. Kenapa dia belum berhasil? Karena dia belum ketemu jalan. Dan kadang jalannya itu karena dia terlalu sering gagal, terlalu lama nggak berhasil, pikirannya jadi negatif. Ketika kita mengajak dia, yuklah kamu bisa berusaha lebih, masa depan akan bisa berubah jika hari ini kamu berubah. Itu kita berbagi kata-kata berkat loh sebenarnya. Saya sering cek ke agent-agent, saya tanya, selain saya yang ngomong motivasi, ngajak kamu rajin belajar, ada lagi nggak yang sering ngajak kamu rajin belajar? Saya survei lah sama Cicitra, saya udah pernah tanya. Selain saya, ada nggak orang yang sering suruh kamu rajin belajar,
harus banyak baca, harus positif, harus gitu. Ada lagi nggak selain saya? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Nah, saya cek lagi ke Linawati KC. Ada nggak orang selain saya yang suka suruh kamu belajar? Nggak ada. Lu aja yang ngasih suruh aku. Ah. Buka YouTube. Nah, aku tanya lagi. Penny, ada nggak orang selain saya sering suruh kamu rajin belajar selain Andrew? Nggak ada, Dok. Nah, artinya apa? Di dunia ini orang pada egois, nggak mau melihat orang lain berhasil. Karena dia terus sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal hidup kita akan lebih baik kalau kita bisa membantu orang hidupnya lebih berhasil. Hari ini saya ngomong panjang lebar. Tujuannya apa? Untuk saya berhasil atau untuk teman-teman berhasil sebenarnya? Semuanya lah. Sama-sama berhasil. Iya, kalau teman-teman berhasil, saya ikut berhasil. Nah, kenapa teman-teman nggak gunakan waktu, tenaga, pulsa, kuota untuk berbagi? Ini ada peluang nih. Kamu hari ini nggak bisa nabung. Kamu lihat ini bagus. Artinya ada sesuatu yang harus kamu kerjakan lebih supaya kamu bisa nabung. Yuk sama-sama kita belajar di sini. Kira-kira mulia nggak kita tiap hari ngajak orang seperti itu? Mulia. Nah, kalau gitu merekrutkan sesuatu yang menyenangkan, kita kasih orang kesempatan. Saya percaya walaupun waktu saya suruh belajar dengan YouTube, capek kali lah. Dengar-dengar pun belum tentu ada hasilnya. Enggak lah. Ada hasil loh, Dok. Oh, rupanya ada yang ada hasil. Yang mau dengar, mau praktek kan ada hasil. Karena nggak ada cara lain untuk kaya kalau nggak selain belajar sih. Nggak ada cara lain. Kalau nggak mau belajar, nggak ada cara lagi untuk kaya. Tariklah suami kaya atau istri kaya lah. Itu paling hebat lah, paling cepat. Itu pun bisa habis kalau nggak bisa dikelola. Maka ada orang bilang, kawin sama lu bikin bawa sial. Dulu kaya, sekarang aku kere gara-gara kau. Kau memang istri yang liabilitas. Aduh, Mak Jang. Jadi hati-hati. Di sini saya lihat banyak wanita. Nah, saya berani bilang kayak gitu. Wanita jangan sampai buat suaminya bangkrut loh. Harusnya istri itu penolong suami yang buat suaminya makin berhasil. Kalau enggak, artinya istri ini liabilitas. Siap-siap aja dipecat aja. Sadis nih dokter. Makanya saya pekerjakan istri saya. Saya suruh dia, kamu belajar saham lah. Kau belajar ini, cari duit. Kau buat ini, buat ini. Kan lumayan saya dapat duit tiap bulan. Dok, pesan sama Xiaoling lah kalau bikin konten taruh hashtag tim dokter asuransi. Ya, nanti saya pesankan. Dia nggak taruh, nanti Ya, kadang aku dia yang lupa taruh taruh. lah waktu post. Ya, disesuaikan aja, bebas kok. Ya. Pak Petrus sudah Hai, saya kembali lagi. Saya baru menyelesaikan tugas. Petrus dari tadi digosipin sama Silina. Aduh, Enggak, Pak. telinga Pak saya Petrus. gatal terus dari belakang. Jangan percaya Pantes sama kan? Andrew. Pantes. Ini Pak Petrus udah masuk, nggak ada yang mau closing dia. Lihatlah, nggak ada yang prospek dia. Pak Petrus, Kalau Oh, gitu, di sini saya keluar ada lagi berapa deh. agen? Pak Petrus, aku udah kirimin link. Nanti Pak Petrus tinggal diisi ya. Nanti Pak Petrus kirim KTP, kita besok ujian. Oh ya, teman-teman kita foto dulu ya. Ayo. Ini udah keluar 2, Pak. Tadi ada Erik sama Suri udah keluar. Apa keluar? Takut di foto. Kelamaan. Ya Kak Sola, Andrew ya foto ya. Untuk Takut laporan. difoto orang itu, Pak. Aku nggak tahu kenapa takut difoto. Kameraku masih hijau dong. Jadi 1, nanti yang baru dulu. 2, 3. Ya teman-teman dapat sesuatu malam ini? Dapat dong. Oh, ketinggalan kalau gitu ya. Oh, aku dapat sesuatu. 20.000-nya tadi belum dibagi ya dok. Ada 20.000 duit. Oh ya 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 ya. Mesti cek jawaban. Kita mesti cek jawaban loh. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Iya. Kita lihat jawaban dulu siapa yang menang ya. Ya lain kali Ada. ingat hadir lebih awal. Kemudian nonton video tiba-tiba dapat nih.
Dari Kak Catherine, aku baca ya. Coba baca. Semua investasi bagus, yang harus tahu apa keuntungan dan resikonya. Kalau Andrew, jika ingin menjadi kaya, belajarlah bermental kaya, karena hanya orang kaya yang mempunyai mindset yang benar. Yang bisa menjadi kaya atau mental kaya itu dimulai dari cara kita mengelola uang dan cara kita menyikapi uang. Dari Kak Golda, untuk menjadi kaya saya harus punya mindset yang benar sehingga kita bisa mengelola uang dengan benar. Dari FF, Fanny Febriani, untuk menjadi kaya harus punya mindset mengembangkan bisnis sehingga memiliki income pasif. Dadok. Nah, teman-teman kira-kira siapa? Ada nih lagi Kak Sola. Ini dia direct message. Saya coba pindahin dulu ya. Oh ya, oke. Ini satu lagi. Yang menarik adalah uang bekerja untuk kita, sementara terjadi adalah kita bekerja untuk mendapatkan uang. Berarti terbalik ya. Ilmunya harusnya uang bekerja untuk kita, malah kita yang bekerja untuk cari uang ya. Nah, kira-kira siapa yang paling menarik? Mau pilih agent atau leader pun diikutkan ini. Ya semua ikutlah, kan sama-sama ikut. Bukan agent leader. Yang sharing ya ikutlah. Pak Petrus saja, Pak Petrus saya nggak tahu apa-apa, jadi Pak Petrus saja. Jangan gitu lah, Andrew. Kita nggak tahu apa-apa, kok malah dijadikan objek. Oh, salah ya, Pak. Ya. Mana fotomu, Andrew? Masa foto lagi duduk di pinggir danau? Lagi hijau, Pak. Kamera lagi. Nunggu di save Pak itu Pak Petrus. Udah penuh itu. Kamu harus pindah. Tiba-tiba rambutnya ada lagi, Pak. Itu udah tanam ke Singapura. Macam ecek-ecek itu. Itu udah tanam loh sih. Andrew ecek-ecek. Mau lihat yang lebih wow lagi? Ya udah, saya putuskan aja lah ya. Ya. Ini yang tulis dengan sepenuh hati. Saya pilih yang paling panjang aja lah ya. Andrew lah. Dapat jam goceng. Artinya dia ketik paling banyak kan. Karena isinya hampir sama ya. Cuma kalau yang agak beda, Kak ini Sola. yang Kak Sola dia jujur kali. Yang menarik ada uang bekerja untuk kita, sebenarnya terjadi adalah kita bekerja untuk dapatkan uang. Ini Enggak, bukan. hati-hati. Tadi kan ditanyain apa yang didapat dari si Robert itu. Jadi sama aku tuh menarik, gimana ya caranya uang itu bekerja sama kita, sementara di kehidupan kita sekarang ini kan ya kita bekerja untuk dapat uang. Jadi bagaimana caranya? Itu maksudnya. Oh, berarti nanya ya ini ya berarti ya. Iya, jadi aku tuh tertarik ke situ. Wah, iya ya, kok bisa ya uang itu bekerja untuk kita. Jadi gimana gitu maksudnya. Setelah 1 jaman ini kakak udah dapat jawabannya belum? Jawabannya satu, aku tadi yang paling masuk di akal tuh yaitu saham, investasi gitu, menambah aset. Hanya saja kan memang butuh modal yang banyak ya gitu. Ini ibaratnya kalau bahasa pasarannya, kakak pengen punya perkebunan sawit yang bisa 1 hektar kasih kakak 20 juta. Iya nggak, Cilina? 1 hektar 20 juta ya sebulannya? Apanya? Kalau saya punya 1 hektar sawit, saya bisa dapat 20 juta sebulan. Enggak lah. Mana cukup, Dok? 1 hektar 20 juta, Dok. 1 hektar 20 juta lu mah hoki ya. Jadi berapa? 1 hektar bisa dapat 2 juta. Mamaku hari 10 hektar, Dok. 10 hektar baru 20 juta. Enggak. 7 hektar lah. Mamaku kemarin 7 hektar gitu adalah 20 juta sebulan. Nah, oke. Ini 1 hektar 20 juta, Wima. Itu buahnya super. 1 hektar aja pasti nomor dong kadang, Dok. Murah kali. Jadi kayak gini, kayak Kak Lina, dia punya 7 hektar tanah sawit, dia bisa dapat 20 juta sebulan.
Kakak mau dapat passive income artinya dapat 20 juta sebulan dengan hanya punya tanah sawit. Solusinya apa? Supaya bisa punya tanah sawit yang kasih kita 20 juta. Cepat cari uang beli tanah sawitnya dong. Iya. Ya kuncinya cuma di situ pasarannya. Kalau kau mau punya pohon uang ya kau tanam dulu lah pohon uangnya. Bukan ngikutin game uang ya. Game uang seperti apa? Itu kan banyak tuh di iklan-iklan money tree itu pohon uang gitu. Kalau pohon uang, kalau yang asal-asal, dia bisa jadi hantu, bisa kabur dia. Bapak saya bangkrut gara-gara salah ikut pohon uang. Ada orang tawarin tukar cek 10 juta, cukup kasih dia 9 juta. Bapak saya kasih dia 9 juta, dia dapat cek 10 juta, bulan depan dia cairkan 10 juta. Awalnya ambil, nikmati, enak. Tiba-tiba sampai hutang 1,3 M dia kabur. Jadi kalau kita nggak ngerti investasi, kita kegiur sama keuntungan yang enak, dan kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu saham, obligasi, semua nggak tahu. Kita cuma tahu, ini ada orang ngajak bisa dapat untung gini-gini. Ya tinggal ditipu aja. Sama juga dengan sawit. Katanya 7 hektar bisa 20 juta. Nggak selalu, bisa aja dapat tanah yang gersang. Nggak tiap bulan lah, misalnya sawitnya itu kan perlu apa sih, setiap entah berapa lama sekali kan perlu di pruning atau apa, nah itu bisa habis duit loh dok. Bahkan untuk tanam pohon sawit aja butuh modal. Makanya paling enak itu bisnis asuransi. Kita merekrut orang, kita didik orang dia pintar, kita kasih dia passive income seumur hidup. Jika Kak Sola hari ini dapat 10 juta, saya dapat 9 juta loh. Kak Sola, enak nggak kalau kakak dapat 10 juta, saya dapat 9 juta? Enak lah. Karena kita lebih besar ya, dapat lebih besar. Kakak agentnya dapat pasti lebih besar. Karena ada bonus leader bonusnya 90% kalau BP ke agent. Ya. Civeni lah, dia jadi istri yang jadi aset. Dia punya agen 1000 agen. Agennya ada 1000. Satu agen dapat 1 juta. Dia 1 bulan dapat 1 M kali 90%. Mak sedap kali itu. Lebih enak daripada tanam sawit. Betul loh. Lu pikirlah tanam sawit emang nggak bisa dibunuh bisa orang. dimaling ya lo. Oh. Yang jagain aja bisa jadi maling. Tapi mamaku tutup mata loh. Bagusan kita didik orang, didik Cicitra dapat 100 juta sebulan, saya dapat 90 juta. Pahala juga bagus. Saya jadi bapak kayak suruh anak rajin belajar, kan tugasnya gampang, suruh anak rajin belajar. Motivasi dia supaya rajin belajar. Jadi Kak Sola udah dapat jawabannya ya, gimana supaya uangnya bekerja. Ya, sedikit. Artinya harus punya uangnya dulu lah. Iya. Namanya mau uangnya kerja, harus ada uangnya dulu lah. Kalau Tong Deseng Waringin dia bilang gini, ada namanya ternak uang. Kita punya uang, uangnya kita ternakkan. Nah, supaya bisa ternak uang harus ada ternaknya dulu lah, harus ada uangnya dulu lah. Kakak mau ayam kampung, telur ayam kampung, ya harus beli ayam kampungnya dulu. Ya, biar bertelur jadi ayam ya kan? Iya, iya. Oke, jadi itu untuk menjawab, rupanya ini nanya ya, bukan curhat ya. Bukan, saya kan jadi menarik gitu loh. Oke. Kemudian kalau lihat jawabannya, jawaban Andrew, Golda hampir sama dengan Feni sama ya. Jadi supaya menghargai, saya kasih ke Andrew aja karena dia ketiknya paling banyak.
Jadi selama Andrew dapat 25.000 bisa dipakai untuk beli vitamin penumbuh rambut. Oke, nanti kirim ke saya nomor OVO-nya ya, Andrew. Ya lain kali kalau ditanya ketik yang banyak, siapa tahu yang paling banyak yang menang. Kopi paste aja dokter. Hah? Kopi paste. Iya. Ya kan kalau sama kan dicari yang paling panjang. Ko Andrew, martabaknya kirim kemari ya. Oke lah. Sudah 9.30. Dadah, tinggal absen ya. Thank you dokter. Thank you ya. Thank you dok. Thank you, Dok. Bye bye. Saya masih Thank you, positif Dok. rupanya. Thank you, Tadi Pak PCR Petrus. positif. Thank you semua. Karena lu